semua baik di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau jadikan hidup kami berarti Tuhan Yesus. Sebab rancangan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap anak muda dan remaja, dan secara khusus Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Engkau pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal ibadah sampai akhir Tuhan bertahta. Ini doa dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Oke, silakan duduk hamba-hambanya. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, ya. Terima kasih anak-anak muda yang sudah meluangkan waktu untuk datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menepati janji, ya. Seperti pujian tadi kita juga, ya, Tuhan itu yang telah merencanakan damai sejahtera buat kita semua. Semua itu baik di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita katakan Tuhan menepati janji. 1, 2, 3. Tuhan menepati janji. Oke. Mungkin kita anak muda pernah kita berjanji, ya. Mungkin teman sekolah kita janji, ya. Mungkin kita pernah janji sama orang tua, gitu ya. Nanti pulang dari sekolah saya langsung kerjakan ini ya, Mak, atau Mbak, atau Papa, gitu ya. Mungkin kita juga berjanji sama sahabat, nanti jam 3 kita pertemuan ya di ruangan begitu ya, misalnya di sekolah kita ketemuan ya. Nah, ternyata kita juga itu seringkali kurang menepati waktu, kurang menepati janji ya gitu. Tetapi pada hari ini, di pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan itu menepati waktu, menepati janji. Ya dan amin, ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan juga menepati janjinya. Amin. Oke. Nah, hari ini kita membuka kitab kita yang terambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Hanya 4 ayat saja, saudara-saudara, jangan takut ya. Sudah temukan? Kan baik melalui Alkitab kita atau HP kita, mari kita baca sama-sama. Ayat yang genap, jemaat Tuhan, ayat yang ganjil, dan seterusnya ya. Nah, kita perhatikan di ayat 10-nya berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjimu itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 berkata demikian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, kita baca sama-sama di ayat 14 berkata demikian. 1, 2, 3. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kamu telah menjadikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dan dari mana aku telah membuang kamu. Ya, firman Tuhan ini ya istilahnya udah viral gitu ya, tentang Yeremia pasal 29 ayat 11 gitu. Itu menjadi ayat favorit buat kita semua begitu. Menjadi ayat favorit, kesukaan kita gitu ya. Bahkan saya lihat di TikTok, bahkan di Halo gitu ya, itu ada tulisan aplikasi Halo itu aktif kali ya. Saya lihat itu viral ya gitu. Yang Yeremia pasal 29 ayat 11. Dan ini menjadi ayat motivasi buat kita semua gitu ya. Nah, tetapi pada pagi hari ini saya memberikan tema buat kita semua ya. Dan seperti tadi yang saya katakan bahwa Allah itu menepati janjinya ya.
Saya katakan tema ini di pagi ini buat kita semua, Allah menepati janjinya. Ya. Dan tadi yang saya katakan bahwa kita itu seringkali berjanji, dan kita juga seringkali itu lupa untuk menepati janji, begitu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Allah itu menepati janjinya, ya gitu kan. Nah, satu hal yang kita perlu ketahui di mana latar belakang atau sejarah ini. Ya, kita belajar tentang sejarah sedikit ya, supaya kita tahu begitu. Nah, dan di sini sesuai dengan tema tadi, Tuhan Allah menepati janjinya gitu, di mana Allah itu membuang mereka ya di dalam kerajaan Babel, teman-teman ya, di Babel. Nah, pada zaman itu ya, bangsa Yehuda ini ya terbuang. Kenapa bisa terbuang dari itu? Dan satu hal yang kita perlu sebenarnya itu bahwa Yehuda ini adalah orang pilihan Tuhan sebenarnya gitu kan. Tetapi mereka ini ya terbuang begitu. Dan mereka mengalami jajahan oleh Nebukadnezar selama 70 tahun. Kalau kita lihat tadi di ayat 10-nya ya gitu. Mereka ini terjajah selama 70 tahun. Nah, ini berbicara waktu, ini bukan berbicara waktu yang singkat, bukan besok atau lusa atau bukan minggu atau bulan. Ini berbicara waktu yang panjang begitu. Dan di situ bangsa Yehuda mengalami tekanan gitu, kesulitan, keadaan tangisan yang sangat menyedihkan begitu, teman-teman. Ya. Seandainya kalau kita hidup pada zaman itu ya, dan kita dijajah oleh bangsa lain gitu ya, dan apa yang kita rasakan gitu ya, mungkin masih adakah sukacita kita ketika dalam penjajahan, ketika bangsa menjajah kita? Masih adakah sukacita damai di hati kita? Tentu gak ada, teman-teman ya. Atau contoh aja ini, contohnya ketika kita dalam penjara, apakah masih ada sukacita? Atau kita masih ada memuji Tuhan atau enggak gitu ya? Tetapi kembali pada pribadi gitu ya, untuk memuji Tuhan atau tidak gitu, kembali pada pribadi. Nah, mereka ini dalam tekanan, kesulitan, tekanan begitu. Nah, pada zaman itu ya, Sedekia, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dan menuliskan kepada Raja Sedekia ini, teman-teman. Nah, kita perlu tahu ya gitu ya, pada zaman itu ya gitu, kita perlu tahu, teman-teman. Pada zaman itu kalau seandainya misalnya kalau ada Android gitu ya, HP Android gitu ya. Nah, mungkinkah masih ada Alkitab segini, teman-teman? Mungkinkah masih ada? Tentu harapan besar atau kemungkinan besar tidak ada. Tapi sekarang kan hanya 1-2 orang yang punya HP, hanya 1-2 orang yang punya Alkitab juga. Tapi pada zaman itu mereka sistem tulis tangan untuk mengirimkan surat, teman-teman ya? Itu mereka itu pada zaman itu. Tapi sekarang pada zaman now gitu, luar biasa. Kita dengar suara Alkitab di HP, kita dengar di YouTube orang yang khotbah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi pada zaman Yeremia, dia berusaha untuk menuliskan surat ya. Kalau kita lihat di ayat ayat 3-nya, surat itu dikirimkan dengan perantara Elasa bin Safat dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda. Begitu, teman-teman ya. Itu sejarah, itu kronologi, teman-teman. Nah, apa yang kita perlu dapatkan dari janji Allah? Mungkin kita juga bertanya, bagaimana mungkin orang yang dijajah ini mendapatkan janji Allah? Mungkin kita bertanya, mana mungkin aku ini orang paling berdosa mendapatkan janji Tuhan
Tuhan. Mungkin kita bertanya sedemikian. Bahkan saya banyak dengar dan banyak nonton di berita, dia berkata, dia bersaksi ketika dipanggil Tuhan. Dia sebagai penginjil, sebagai pemberi izin. Sebenarnya ini aku sampah, bilang gitu teman-teman. Banyak orang-orang yang bersaksi itu. Sebenarnya aku ini yang paling berdosa, bilang gitu. Tetapi ya itulah janji Tuhan, itulah karunia Tuhan, bilang gitu. Ya. Nah, kita lihat di ayat 10-nya berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu, titik. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan sudah menentukan bangsa Yehuda itu ketika mereka keluar dari panggilan Tuhan, ketika mereka tidak taat, maka murka Tuhan datang kepada mereka, menghukum mereka dengan melalui Raja Nebukadnezar, teman-teman. Ya, mungkin kita bertanya, bagaimana orang yang dihukum ini, orang Yahudi ini mendapatkan janji Tuhan? Kita perlu ketahui bahwa Allah telah menentukan buat mereka ketika mereka telah genap 70 tahun. Aku akan mengembalikan mereka. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Amin. Nah, kita perlu ketahui bagaimana mendapatkan janji Tuhan. Ya. Poin pertama, teman-teman, ketaatan. Ya, ketaatan. Ketaatan itu yang membawa perubahan. Tuhan itu meminta kita semua untuk taat, untuk melakukan ketetapan Tuhan. Ya. Seperti tadi bangsa Yehuda tidak melakukan ketetapan apa yang Tuhan berikan buat mereka, tidak menjalankan, sehingga mereka dihukum. Tetapi pada hari ini saya membawa buat kita semua belajar ketaatan itu membawa perubahan. Ya. Kita lihat di ayat 12 sampai 14 akan baca buat kita semua. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membawa kamu. Itu yang kita perlu, teman-teman. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua untuk taat. Taatnya apa? Mencari Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, kita belajar taat mencari Tuhan seperti tadi mencari Tuhan. Seperti apa kita mencari Tuhan? Misalnya bisa berdoa, baca Alkitab, dan kita mendengarkan dari pembina-pembina rohani juga. Ketika kakak rohani kita mengajarkan buat kita semua untuk taat, mari kita belajar untuk taat. Karena kenapa? Tuhan pakai kakak-kakak pembina kita. Begitu, teman-teman. Jangan kita menganggap mereka rendah, jangan menganggap mereka itu kecil, tetapi Tuhan pakai mereka. Begitu, teman-teman. Ya. Seandainya kalau kita di sekolah juga ada pembentukan di sekolah, teman-teman. Kalau kita nggak ikut pembentukan di sekolah, tentu kita dikeluarkan atau tentu kita dihukum, teman-teman. Seperti di dalam Alkitab ini, bangsa ini dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak taat, karena mereka menyeleweng dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, orang percaya, kita belajar untuk taat. Amin. Sebab ketaatan membawa perubahan, membawa kesuksesan, teman-teman. Ya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan buat kita untuk lurus, ya. Sepertinya hidup kita ini sepertinya rel kereta api, begitu. Seperti rel kereta api. Kenapa saya katakan, teman-teman?
Misalnya kalau kita menghina teman kita, firman Tuhan bilang apa? Jangan menghina, jangan menghakimi. Ketika kita mencuri, firman Tuhan bilang apa? Jangan mencuri. Ketika kita berbohong, jangan bersaksi dusta, bilang gitu. Ketika kita mengingini orang, firman Tuhan sebelum engkau melakukan, kamu sudah berdosa, bilang gitu. Jadi kita kembali pada firman Tuhan. Jadi firman hidup kita ini seperti berarti ketika kita ada di dalam firman Tuhan, pasti ya dan amin. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan, ya. Nah, poin yang kedua ini. Poin yang kedua, Tuhan telah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tadi yang saya katakan bahwa ayat 11 ini menjadi viral, menjadi favorit bagi orang Kristen. Dan bukan hanya saja orang Kristen, banyak juga yang senang mendengarkan firman Tuhan ini. Ayat ini menjadi ayat favorit buat mereka, ya. Nah, dan hal ini banyak yang gagal juga teman-teman ketika Tuhan kalau menyediakan masa depan di dalam kehidupan kita yang nyata. Banyak yang gagal, ya, banyak yang gagal untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Kita lihat bangsa Israel ketika ada di bangsa Mesir, mereka gagal, ya, mereka gagal untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka gagal, teman-teman. Nah, jadi apa yang kita perlu dapat, apa yang kita perlu mengerti di sini? Ya, jangan sampai kita hanya sebagai orang Kristen di KTP tapi tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mencari Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tidak mendapati apa yang Tuhan janjikan. Sebenarnya kita ini adalah ahli waris kerajaan surga, teman-teman. Kenapa? Tuhan telah menyediakan begitu. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan buat kita semua, ya, untuk taat. Ketika kita taat menjalani apa yang Tuhan mau, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini, pasti kita mendapati apa yang Tuhan janjikan. Mari kita lihat di ayat 11 berkata demikian, teman-teman. Ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini ada dua, masa depan yang penuh harapan atau rancangan kecelakaan. Ada dua di sini, teman-teman, di ayat 11 ini. Apakah kita masih tetap ikut Tuhan? Taat? Kalau kita tidak taat, tentu kecelakaan yang terjadi seperti bangsa Yehuda tadi. Mereka tidak taat, maka Allah membuang mereka dengan melalui Raja Nebukadnezar. Mereka dibentuk selama 70 tahun, begitu, ya. Tadi yang saya katakan bahwa di sekolah juga ada pembentukan, teman-teman. Ketika kita taat, rajin di sekolah, tentu kita mendapatkan hasil yang memuaskan, teman-teman. Tentu kita juga mendapatkan namanya ijazah, teman-teman. Yakin dan percaya itu. Kalau kita nggak taat, itu kita dikeluarkan, ya. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi ini untuk mendapatkan yang Tuhan menyediakan. Oleh karena itu mari kita belajar, ya, untuk taat. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi yang saya katakan bahwa Allah itu ya dan amin, ya. Dan Allah itu menepati janjinya. Ketika Allah menentukan kita, pasti Tuhan itu menepati janji. Ketika yang kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, Ayub, Abraham, Musa,
Mereka menepati janji. Mereka mendapatkan janji Tuhan ketika mereka menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Oleh karena itu jangan kita ini teman-teman menyeleweng dari firman Tuhan. Mari kita belajar untuk taat sehingga kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Ya. Mungkin kita melalui dengan kesuksesan dalam pendidikan kita, mungkin melalui orang tua usaha itu yang Tuhan janjikan. Mungkin kita saat ini merasa tidak mampu, mungkin kita saat ini merasa tidak mampu untuk bisa kuliah, tetapi berjalan dengan waktu, ya, dan kita selalu bertanya kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab tepat pada waktunya, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita belajar, ya, untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk taat kepada-Mu, sebab Engkau Allah menepati janji yang Engkau tentukan bagi kami untuk masa depan yang penuh harapan. Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap anak-anak muda ini yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biar semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu.